Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video World Rapid and Blitz Team Championship 2024. Nah, sekarang game yang akan kita ulas ini adalah game di hari kedua kawan, yang berakhir tadi sore kawan. Babak kelima antara permainan Magnus Carlsen versus Daniel Dubov kawan. Timnya Magnus Carlsen kalah oleh timnya Daniel Dubov dengan skor 4-2. Sedangkan partai antara Daniel Dubov atau Magnus Carlsen ini kawan berakhir kemenangan bagi Magnus Carlsen. Seperti apa gamenya? Langsung kita ke papan analisisnya. Jika di hari pertama Magnus Carlsen ini hanya turun di babak ketiga dan babak keempat kawan, di hari kedua ini Magnus mulai turun sejak game kelima. Nah, langsung berhadapan dengan Daniel Dubov, dan di sini keduanya sudah pernah mengincipi juara dunia rapid kawan. Daniel Dubov kalau tidak salah ya tahun 2019 kawan. Oke, Magnus pegang putih mengawali dengan pion raja pion E4. Dubov juga dengan pion raja pion E5. Kita temui pembukaan Ruy Lopez dari Magnus Carlsen, pion A6 Morphy Defense, tidak lagi dengan kuda F6. Daniel Dubov mencoba menang kawan, karena di hari pertama kemarin Dubov tidak memetik kemenangan satupun. Kalah di game pertama, kemudian di game kedua sempat hampir kalah. Gamenya sudah kita ulas tadi sore kawan, dimana rajanya Dubov mojok kawan, tadi sudah kita lihat. Pion A6, lanjut Dubov bermain dengan Morphy Defense, mencoba menang kawan. Gajah mundur seperti biasa setelah kuda F6, pion D3. Tidak memilih rokade, tapi memilih variasi permainan tertutup dari Ruy Lopez kawan. Selanjutnya pion B5, gajah mundur B3, dan Dubov melanjutkan gajah C5-nya, bermain dengan variasi Anderson di sini. Pion C3 ataupun rokade ataupun dengan langkah kuda C3, ataupun ya kalau kalian ingin rokade di sini kawan, mungkin akan dibalas dengan langkah rokade juga, pion D6, terserah kalian. Magnus memilih dengan pion C3. Langsung antisipasi pergerakan kuda yang mencoba rebut gajah. Gajah siap direposisi kalau ada serangan. Dan juga tujuan pion C3 seperti yang kalian ketahui banyak sekali. Selain berikan ruang bagi gajah, juga untuk dukungan pertarungan peta pusat di 4. Dubov dengan pion D6, Magnus rokade. Dan di sini pion H6 untuk antisipasi gajah ini juga bagus kawan. Ataupun rokade juga. Benteng B8 pilihan dari Dubov. Kuda B, D2 lanjut Magnus Carlsen. Setelah rokade, Magnus geser benteng ke E1. Nah, Dubov melangkah kuda ke peta E7, bawa kudanya ke sisi raja. Akan nanti juga bisa bermain dengan pion C-nya. Kuda F1 lanjut Magnus, kuda G6, pion H3. Antisipasi kawan pergerakan kuda ataupun gajah yang coba pressure kuda F3 ini. Gajah B6 kawan, lanjut Daniel Dubov, berikan jalan bagi pion C-nya. Pion A4 tantang Magnus, ditolak dengan pion H6. Magnus dorong terus pionnya, pion A5 ganggu gajah. Gajah mundur ke peta A7, dan di sini Magnus mencoba menantang membuka permainan di peta pusat dengan pion D4. Ditolak, dikonter dengan pion C5 oleh Daniel Dubov. Nah, sekarang Magnus juga menahan diri kawan. Mau kalian seperti apa? Apakah baku hantam seperti ini, pion D pukul pion C5, ya ambil balik dengan gajah. Kalau pukul pion E di sini kawan, ya ambil balik menggunakan pion. Apakah kalian akan melakukan pertukaran menteri? Bisa jadi. Tapi benteng ini akan lebih dahulu mendapatkan lajur D kawan. Magnus menahan diri, reposisi kudanya ke peta G3, dan Daniel Dubov dorong pion C4. Langkah bagus kawan, atau kembangkan gajah terang untuk mendapatkan ruang. Usir gajah pada diagonal serang yang efektif bagi gajah di jalur sniper. Gajah mundur ke peta C2 lanjut Magnus, dan dorong pion B4 menantang pertukaran pion sekarang Daniel Dubov. Ditolak dengan benteng A4, dorong pion lagi kawan. Gajah mundur ke peta B1, tapi harus berhati-hati pion C ini. Di sini baru menteri C7 jaga pionnya, tapi ada tekanan dengan menteri E2 kawan. Gajah E6, proteksi pionnya, tapi ada pion D5. Gajah serang benteng, benteng ambil pion, tempo ancam menteri, juga mendapatkan pionnya dari peta A5 Daniel Dubov. Kemudian kuda F5 langsung disikat oleh Daniel Dubov dengan gajah, menukarkan gajah terangnya kawan untuk mendapatkan kuda yang posisinya juga sangat mengganggu. Harus segera dieliminasi, ataupun juga gajah C5, salah satu opsi tadi. Dubov menukarkan gajah terangnya, sikat kuda F5, ambil balik. Kemudian kuda F4. Dubov sekarang punya kuda yang cukup bagus kawan di peta F4. Terlihat sebuah langkah pengorbanan pion.
Kalau diambil dengan gajah tentu diambil oleh Magnus. Gajah sikat kuda F4 ambil balik oleh pion, tapi Magnus tidak terburu-buru ambil pion di sini kawan. Pionnya juga dalam posisi tertawan di sini. Di sini Magnus melangkah benteng F1 karena ada potensi serangan di lajur E kawan. Benteng E8, menteri bergeser ke petak D2, kemudian menteri ambil pion pusat dengan kuda. Menurut engine bagus, simpan terlebih dahulu menteri di atas papan sementara kawan. Tapi memilih dengan menteri menantang pertukaran dilateni oleh Magnus, ambil balik oleh kuda dan sekaligus proteksi pion F4-nya. Ada benteng D1 serang kuda, ada benteng E2 langkah cakep dari Dan Dubov, korban kuda kawan. Tujuannya apa? Tekan petak F2 bersama gajah dan juga coba rebut pion ini, berharap pada pion di lajur B nanti ke depan. Diterima Magnus. Kalau kalian pertahankan peta F2 seperti ini, ya ada potensi pion ini didorong maju kah, atau benteng ambil pion di sini sementara waktu kah? Putih akan kalah kawan. Ambil kuda, pengorbanan diterima oleh Magnus. Benteng ambil kuda D5 dan gajah meluncur ambil pion F2 skak. Raja bergerak ke peta H1. Kalau mendekati benteng, ya benteng masih bisa ambil pion di sini, tak ada masalah bagi benteng hitam. Magnus geser rajanya ke petak H1, kemudian benteng ambil pion B2, kemudian benteng D1 kembali kawan untuk pertahankan posisi baris pertamanya. Gajah E3, proteksi pionnya. Benteng C6, serang 2 pion sekaligus Magnus Carlsen kawan. Dan dari Dubov pertahankan pion sisi kirinya, sisi papan pion A5. Benteng C ambil pion D6, jangan sampai salah ambil benteng yang di bawah naik, gajah bisa jatuh. Benteng C ambil pion D6. Dan di sini kawan sudah saatnya pion ini didorong terus maju. Kalaupun ada serangan dengan benteng di sini kawan, nah kalian coba tawarkan benteng di sini. Sikat, ambil balik dan persiapan benteng nanti ke sini kawan. Benteng ambil pion A4, benteng B1. Kalau disikat pion promosi tentu. Nah, kalian mungkin melakukan skak terlebih dahulu. Di sini bisa jadi skak, raja ke petak H7, dan benteng digeser ke petak E1. Pertahankan diri, kalau pion ini dipromosikan, ya kalian sikat saja, putih menang. Tapi sementara waktu mungkin di sini gajah akan ganggu benteng, agar tidak terkoneksi dengan kuda kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Ya, mungkin jawaban putih kalau menurut engine sih pion G4. Atau benteng ambil pion A2 di sini, menyerahkan benteng yang di sini. Kembali lagi ke permainan aslinya. Dan Dubov kembali membuat langkah pengorbanan, tidak dengan benteng ke A2 tapi ke petak C2 kawan. Harapannya pion nanti bergeser ke sini kalau diterima kawan, dan dengan dukungan gajah pada ruang gelap pion bisa dipromosikan. Dan di sini langkah terbaiknya melakukan skak. Magnus memilih kudanya ke petak E5. Dalam posisi kontrol waktu yang sudah di bawah 1 menit kawan kedua pemain ini. Coba lihat. Dubov 19 detik, Magnus 47 detik. Berpikir kurang lebih 9 detik. Kuda E5 dengan benteng melakukan skak, memaksa pertukaran benteng. Nah, kalian ambil balik skak, raja bergerak, kalian dorong pion F6 kawan. Memposisikan benteng kena pin di sini. Nah, mungkin kalian blokade dengan pion G6. Raja angkat untuk menghindari tempo skak. Kalaupun ada benteng C1 di sini, gajah bergerak ke petak E4. Dorong pion di sini, benteng digeser ke sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Magnus dalam posisi yang mepet kawan, bergerak dengan langkah kuda E5. Permainan kembali dalam posisi level. Benteng F8. Di sini ada pion C4. Magnus mulai dorong pionnya kawan. Benteng E2, Dubov kembali melakukan langkah kesalahan. Saatnya dorong pion kawan. Tapi memilih dengan benteng E2 di sini. Kuda kembali ke F3. Maklum kawan, waktu sudah mulai nipis, tinggal 12-13 detik. Kalau langkah terbaiknya, benteng ini digeser, coba kejar pion. Tapi memilih untuk mencoba bertahan, kudanya ditarik mundur lagi ke peta F3. Dan gajah C5. Langkah ini terbilang juga cukup bagus kawan untuk mendapatkan tempo. Benteng A6. Gajah B4. Proteksi pionnya di sini. Nah, di sini ada pion C5. Magnus menawarkan pertukaran pion. Ya, gajah ambil. Benteng ambil pion di sini kawan.
Disini Dupop memilih dengan benteng C8. Pilihan kuat lainnya dengan benteng E3 kawan. Pertahankan baris ketiga agar tidak ada ancaman benteng yang mencoba rebut pion. Nah, di sini benteng C8 memang harus berhati-hati di sini saat Magnus punya pion bebas, jangan berikan kesempatan. Magnus adalah rajanya pion di permainan endgame kawan. Diberikan kesempatan dengan satu pion, wassalam. Pion C6 lanjut Magnus, Raja F8, Raja H2 meninggalkan baris pertama agar bentengnya ini leluasa bergerak kawan. Jangan sampai kena tusukan di baris belakang dengan benteng, tapi petak E1 masih cukup kuat dengan keberadaan kuda. Benteng E7 ditarik mundur oleh Dani Dupop mencoba menghentikan laju pion bebas. Kemudian benteng D3, benteng C7 rebut pion di sini. Ada kuda E5 jaga pion. Pion sekarang posisinya kuat kawan. Pion C2 dan benteng B6. Raja E7 lanjut Dupop kawan, tidak dengan benteng B7 tapi dengan benteng D7 skak. Raja F6. Stockfish juga menyarankan pertukaran seperti ini, selepas itu benteng ke petak B7. Oke, kembali lagi ke langkahnya kawan. Raja F6 pilihan Dani Dupop dikejar dengan kuda G4 skak. Memaksa Raja G5, satu-satunya langkah kawan, satu-satunya petak, sudah tidak ada lagi petak bagi Raja. Bergerak ke petak G5 dan sekarang benteng B5 terlebih dahulu atau pion F6 terlebih dahulu. Benteng B5 persiapan discover kawan, menyerahkan pion di sini. Nah, di sini gajah E1 lanjut Dani Dupop. Bagaimana jika diambil sekarang pion ini? Ya tentu saja pion F6 discover check dan ada gajah di sini, raja tidak bisa bergerak ke sini kawan. Ya terpaksa raja ke sini ataukah blokade mungkin dengan benteng C5, benteng pukul benteng, ambil balik oleh gajah, kemudian di sini ada benteng D5 bisa jadi skak. Sini raja bergerak ke petak H4 disusul dengan langkah pion pukul pion, cukup berbahaya. Nanti kudanya juga bisa manuver-manuver kawan, ancaman juga bisa skak mat. Memilih dengan gajah E1 Dani Dupop, pion F6 discover check, memaksa raja ke petak H4 kawan. Nah sekarang kuda bergerak petak E5. Gajah G3 skak, raja G1. Kemudian pion G5 lanjut Dani Dupop. Di sini ada benteng pukul benteng lanjut Magnus ambil balik, kemudian menantang pertukaran benteng kawan, ditolak mundur. Sikat pionnya dari petak F7 Magnus Carlsen dalam posisi yang sangat nyaman di sini. Harus berhati-hati, posisi raja ini juga dalam posisi tersudut kawan. Tidak banyak ruang yang dia bisa duduki. Pion A4 lanjut Dupop berharap pada pion-pion bebasnya belum mau menyerah dengan benteng H7 Magnus Carlsen bermain, awas ancaman skak mat. Pion G4 buka ruang pergerakan bagi raja. Benteng ambil pion H6 skak dan satu langkah berikutnya skak mat kawan. Cukup cantik. Apa nama pola skak mat antara kombinasi kuda dengan benteng kawan? Arabian Mid kawan. Cukup ciamik dari Magnus Carlsen dengan kombinasi kuda benteng Arabian Mid kena skak mat dan Dupop di langkah ke-56. Oke, itulah kawan game babak kelima antara timnya Magnus Carlsen versus timnya Dani Dupop. Tapi secara keseluruhan kawan, timnya Magnus Carlsen ini kalah oleh Dani Dupop walaupun Magnus sendiri memetik poin. Oke, semoga partai dari keduanya ini kawan bisa menghibur kalian di malam ini. Tadi ada yang komplain, kenapa kok cuma upload 2 saja, tenang kawan. 3 game, cuma agak malam 1 game ini. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.